suatu kebutuhan khusus untuk bayi, di mana ASI tersebut mempunyai kolossum untuk memenuhi kebutuhannya agar bayi tersebut sehat, kuat, dan bisa berkembang dengan baik. Saya Rizky Wildan, PKH Kabupaten Bekasi, tahun 2018, Modul 2, Sesi 9, Pentingnya Gizi Ibu untuk Bayi. Selamat menyaksikan. Masih semangat ibu-ibu? Masih ya? Mantap bu. Nah, ibu-ibu masih ingat nggak bu? Film yang minggu lalu saya putar bu, tentang ASI eksklusif. Ibu Ella, bagaimana Ibu Ella? Masih ingat Ibu Ella? Bu Suyati gimana? Masih ingat? Oh masih ya, alhamdulillah. Oke, kalau Bu Enci bagaimana? Masih ingat nggak Bu? Oh sudah lupa ya. Oke, nanti kita putarkan kembali ya Bu, biar ibu-ibu lebih paham lagi mengenai ASI eksklusif ya Bu. Oke. Bayinya dikasih air ya Bu, kasihan, haus. Bayi menangis tidak selalu berarti haus atau lapar Bu. Bisa juga karena popoknya basah, bayi merasa ngantuk atau tidak nyaman. Coba sini saya gendong. Pinter, ayo nggak boleh rewel ya. Ibu, Bapak, bayinya diberi ASI saja ya, mulai sekarang sampai 6 bulan ke depan. Ingat, bayi baru lahir, itu lambungnya masih sangat kecil Bu. Bayi 1-2 hari, itu masih sebesar kelereng. Setelah 3 hari, ukurannya membesar menjadi sebesar bola bekel. Kemudian mencapai 10 hari, lambungnya bertambah membesar hingga sebesar bola pingpong. Oh, kecil sekali ya? Jadi, kalau kayak gitu, ASI aja udah cukup. Bayi memang tidak bisa minum banyak, tapi pasti sering minta minum. Semakin sering ASI diberikan, semakin banyak ASI keluar. ASI makanan yang terbaik buat bayi loh Bu. Oh, gitu. Jadi kalau dikasih pisang, Aduh, kasihan Bu. Lambungnya kan masih kecil. tapi katanya badan bayi bisa jadi lebih berisi kalau dikasih pisang. Pisang bisa diberikan Bu, tapi nanti ya nunggu bayi setelah umur 6 bulan sampai pencernaannya baik untuk mencerna makanan. Jadi menyusuinya cuma sampai 6 bulan. Oh jangan Bu, ASI tetap diberikan sampai bayi umur 2 tahun. Itu lebih bagus. Kalau begitu, dulu saya betul dong Bu Bidan. Semua anak saya dulu ASI-nya sampai 2 tahun lebih. Iya betul. ASI diberikan sampai 6 bulan bersamaan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Dan setelah 6 bulan, jangan lupa loh Bu, diberi vitamin A dosis tinggi setahun 2 kali. Setahun 2 kali ya. Coba Ibu susui kembali bayinya. Iya. Jangan ragu loh Bu, memberikan ASI pagi, siang, dan malam semau bayi. Tapi jika ibu terpisah sementara dengan bayi, ASI bisa diperah. Dan pengasuh bisa memberikannya dengan sendok atau gelas kecil. Memangnya ASI bisa disimpan? Oh iya bisa. ASI bisa disimpan di rumah 4-6 jam asal wadahnya tertutup dan bersih. ASI juga bisa disimpan di kulkas loh, biar bisa lebih lama. Nenek, Bapak juga harus memberikan makanan yang bergizi buat ibunya agar ASInya bagus. Siap Bu. Iya, lihat bayinya sudah tenang mendapatkan ASI dari ibunya. Jadi nggak perlu beli susu formula, madu atau pisang. Iya, ASI gratis. 1. Air susu ibu saja sampai bayi usia 6 bulan. 2. Terus berikan ASI sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih. 3. Susui bayi sesering mungkin semau bayi. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. 4. Perah ASI
dan simpan sebelum ibu meninggalkan rumah, sehingga pengasuh bisa memberikannya kepada bayi pada saat ibu tidak berada di rumah. 5. MPASI diberikan secara bertahap pada bayi mulai 6 bulan. 6. Kapsul vitamin A diberikan 2 kali setahun, warna biru untuk bayi usia 6-11 bulan, merah untuk balita. Ibu-ibu bawa buku pintar nggak? Kalau bawa buku pintar, ibu-ibu buka halaman 18. Nah, di situ ada 3 poin nih Bu, tentang menyusui bayi, cara memerah dan menyimpan ASI, cara kebutuhan gizi bayi umur 0 sampai 6 bulan, dan cara menyusui bayi. Pemenuhan kebutuhan gizi bayi umur 0 hingga 6 bulan. Kebutuhan gizi bayi umur 0 sampai 6 bulan. Kebutuhan gizi pada bayi usia 0 sampai 6 bulan sudah cukup terpenuhi dari ASI saja, atau disebut dengan pemberian ASI eksklusif, yaitu berikan ASI yang pertama keluar dan berwarna kekuningan atau kolostrum. Jangan beri makanan atau minuman selain ASI sampai bayi berumur 6 bulan, kecuali obat dan vitamin. Dukungan suami dan keluarga juga berperan penting dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Cara menyusui bayi yang benar yaitu susui bayi sesering mungkin dan setiap bayi menginginkan, paling sedikit 8 kali sehari. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan bayi lalu susui. Susui dengan payudara kanan dan kiri secara bergantian. Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi lainnya. Posisi menyusui yang benar akan membantu bayi untuk melekat dengan baik pada payudara ibu. Posisi yang benar dalam memberikan ASI yaitu pastikan posisi ibu ada dalam posisi yang nyaman, kepala dan badan bayi berada dalam satu garis lurus, wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting. Ibu harus memeluk badan bayi dekat dengan badannya. Jika bayi baru lahir, ibu harus menyangga seluruh badan bayi. Selanjutnya, tanda-tanda bayi mendapatkan perlekatan menyusui yang baik yaitu sebagian besar areola atau bagian hitam di sekitar puting masuk ke dalam mulut bayi. Mulut terbuka lebar, bibir bawah melengkung keluar, dan dagu menyentuh payudara ibu. Berikut ini adalah perbedaan menyusui dengan perlekatan yang baik dan yang salah. Bila bayi sudah kenyang, tapi payudara masih terasa penuh atau kencang, maka payudara perlu dikosongkan dengan diperah dan disimpan. Hal ini dilakukan agar payudara tetap memproduksi ASI dengan cukup. Cara yang dapat ibu lakukan untuk mengeluarkan atau memerah ASI dengan menggunakan tangan, yaitu pastikan ibu telah cuci tangan sebelum memegang payudara, cari posisi yang nyaman, gunakan cangkir yang bersih untuk menampung ASI, condongkan payudara ke depan dan sangga payudara dengan tangan, letakkan ibu jari pada batas atas areola mamae, dan letakkan jari telunjuk pada batas areola bagian bawah. Pijat daerah di antara dua jari tadi, kerah depan, sehingga akan memerah dan mengeluarkan ASI. Jangan menekan, memijat, atau menarik puting susu, karena ini tidak akan mengeluarkan ASI dan akan menyebabkan rasa sakit. Ulangi gerakan tangan, pijat, dan lepas beberapa kali.
Setelah pancaran ASI berkurang, pindahkan posisi jari dan telunjuk tadi dengan cara berputar pada sisi lain dari batas areola dengan kedua jari selalu berhadapan. Lakukan hal yang sama pada setiap posisi sampai payudara kosong. Memerah ASI juga dapat ibu lakukan dengan menggunakan pompa ASI. Selanjutnya, ASI yang diperah perlu disimpan jika tidak langsung diberikan pada bayi. Cara penyimpanan ASI perah sebagai berikut. Jika ASI pernah disimpan dalam ruangan ber-AC, lama penyimpanannya adalah 6-8 jam dan bertahan 4 jam pada ruangan non-AC. Untuk ASI perah beku yang sudah dicairkan juga bertahan 4 jam dalam ruangan. ASI perah yang disimpan dalam kulkas, lama penyimpanannya adalah 2-3 hari. Jika menggunakan freezer lemari es 1 pintu, ASI perah dapat disimpan selama 2 minggu. Dan jika disimpan dalam freezer lemari es 2 pintu, ASI perah dapat bertahan selama 3-4 bulan. Sebelum ASI perah beku yang disimpan dalam kulkas atau freezer diberikan kepada bayi, rendam dalam wadah berisi air hangat. Apakah ibu-ibu masih menghadapi masalah dalam menyusui atau pemberian ASI? Sebenarnya ya Bu, tubuh wanita akan memproduksi ASI dengan kebutuhan bayi. Salah satunya bisa membantu meningkatkan produksi ASI dengan sering menyusui Bu bayinya. Begitu ya Bu. Nah, ibu-ibu, di belakang saya ada flipchart ya Bu. Nah, di flipchart ini ada 4 komponen Bu. Yang pertama, ASI saja sampai bayi 6 bulan. Yang kedua, terus berikan ASI sampai bayi 2 tahun. Yang ketiga, susui bayi sering mungkin semau bayi. Dan yang terakhir, perah ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Oke. Nah, masih semangat ibu-ibu? Masih ya? Nah, kita tepuk salut ya Bu. Oke, ikutin saya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekali lagi, biar semangat. Ayo. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir.